Kembali lagi di Tahu Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Karena ini aku juga agak flu ya. Semoga kalian semua di rumah baik-baik saja. Selalu jaga kesehatan dan juga menggunakan masker. Jangan terlalu banyak berkerumun. Kalau nggak penting-penting banget di rumah aja. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film terbaru Korea, yaitu yang berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure. Dan buat kalian semua yang belum nonton filmnya, langsung aja nonton di Netflix sekarang juga. Tanpa berlama-lama, langsung aja cus. Cerita berlatar setelah keruntuhan dinasti Goryeo. Para segerombolan prajurit yang telah dianggap sebagai pemberontak karena membandit yang dipimpin oleh Womuchi sedang terombang-ambing di lautan akibat dikejar-kejar oleh prajurit kerajaan. Lantas mereka diselamatkan oleh kapal perompak yang dikapteni perempuan bernama Herang. 3 bulan telah berlalu, mereka bertemu dengan kapal Cina lantas merompaknya. Di sini, Womuchi menunjukkan kehebatannya yang mengaku sebagai pendekar terbaik di Goryeo. Setelah berhasil menguasai, ternyata kapal Cina itu enggak bawa daging. Namun salah satu anak kecil di kapal itu tiba-tiba nyeletuk dan ditranslate oleh Maki, di mana kapal Cina ini enggak punya apa-apa dan mereka berlayar untuk mencari harta karun. Lantas kapal Cina itu pun dibiarkan pergi, namun peta harta karunnya diambil. Ternyata ini adalah harta karun dari dinasti Goryeo yang dirampas dan hilang di lautan. Kapten Herang pun memutuskan untuk mereka memulai petualangan mencari harta karun itu. Peta itu membawa ke sebuah pulau dan tanpa disengaja, Muci yang hampir jatuh ke jurang akibat diterjang kawanan sapi malah menemukan peta selanjutnya di sebuah gading gajah. Namun Muci memutuskan tinggal sendiri di pulau itu karena ia tidak mau menjadi bawahan Herang. Malamnya ia mencuri gading itu dan kabur bersama Maki karena Maki ini memergokinya. Namun Muci malah ditipu oleh Maki yang kabur membawa gading itu untuk dijual. Haduh. Di sebuah kota, Maki yang tengah menjual gading itu ditemui oleh Herang dan pasukannya, lantas dibawa lagi ke atas kapal bersama seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai Herang. Kini Womuchi, Maki, dan wanita itu dijadikan budak di kapal. Muci lalu diminta untuk menerjemahkan sandi yang ada di gading itu, ya karena ia satu-satunya orang yang tahu tentang sandi itu yang ada di kapal. Di mana peta itu mengarah ke Haegildong di sebuah gua bawah laut yang merupakan perairan laut yang sangat berbahaya. Bukanlah perompak kalau enggak berani. Setelah sampai di sana, sebagian orang turun menggunakan sekoci. Berbekal kandung kemih babi untuk menyimpan oksigen, mereka pun menyelam. Waduh, mantap sekali itu. Sampailah mereka di gua itu, namun yang ditemukan hanyalah perak. Muci yang menyampaikan bahwa seharusnya ada emas yang sangat banyak karena harta karun itu dianggap dapat membangun Goryeo lagi. Hal itu membuat semua orang senang dan mencari emas itu. Namun sebelum ketemu, mereka diserang oleh pasukan lain yang juga memburu harta karun itu yang dipimpin oleh Byu Heungshu, di mana ia berambisi untuk menjadi Raja Tamna dengan modal harta karun itu. Namun di balik itu semua, ternyata Heungshu telah dendam dengan Muci karena dulu ia gagal menjadi Raja Tamna karena dilaporkan oleh Muci atas perbuatan Heungshu yang membunuh pasukannya sendiri yang sedang terluka demi dapat terus berperang. Untungnya Muci dapat kabur menyelam kembali, namun ia hampir enggak selamat. Untungnya Herang datang membantunya. Namun kini malah giliran Herang yang kehabisan napas dan Muci pun memberikan bantuan napas. Kimochi. Mereka pun selamat, namun perak-perak tadi enggak berhasil dibawa. Herang yang tersadar dari pingsannya lantas menyadari bahwa bendera goblin yang ada di dalam gua tadi adalah sebuah peta yang mungkin menuju harta karun sebenarnya.
Sebelum sampai kembali ke sana, ternyata Maki sempat melihat bendera itu dan ia hafal, di mana itu mengarah ke Pulau Petir yang sangat berbahaya juga karena petir tidak berhenti menyambar. Sayangnya semua orang belum pernah ke sana dan Maki satu-satunya orang yang pernah ke sana karena ia terlahir di lautan. Maki ini mau ngasih tahu jalurnya kalau ia menjadi kapten di kapal itu hingga harta karunnya ditemukan. Jadilah kapten si Guangsun ya, karena semua orang ingin mendapatkan harta karun. Dan kini Herang menjadi pekerja untuk menyiapkan makanan karena enggak menjadi kapten. Namun ternyata makanan buatannya ini enggak enak. Hari demi hari Herang dan Muci semakin dekat dan menunjukkan sifat ketertarikannya. Hingga suatu saat awan gelap badai petir akan datang, namun Maki yang menjadi kapten malah kekeh enggak mau nurunin layar. Alhasil kapal mereka terterjang badai dan disambari oleh petir. Herang pun langsung mengambil alih karena enggak mau mereka semua mati. Berhasillah mereka keluar dari badai itu dan sampai di Pulau Petir. Namun karena enggak punya peta, Maki malah menyuruh orang-orang yang ikut turun untuk mencari harta karun itu ke seluruh pulau. Sedangkan Muci malah tertarik dengan puncak pulau yang terus-terusan tersambar oleh petir. Orang-orang pun udah mulai kesal sama Maki yang enggak jelas kepemimpinannya dan memutuskan untuk mengubur Maki hidup-hidup. Di saat orang-orang mengejar Maki, Muci memutuskan untuk melihat ke puncak itu demi Herang. Asik. Dan ia juga mengungkapkan kegagumannya kepada Herang selama ini. Sesampainya di puncak, Muci yang sendirian menemukan kepala orang-orang pengkhianat Goryeo di ujung tombak yang terus-terusan disambar oleh petir. Lantas Muci bersembunyi karena tiba-tiba datang pasukan Hyeongsu yang juga telah memecahkan teka-teki untuk sampai di pulau ini. Di sisi lain, Maki yang bersembunyi dari kejaran malah bertemu dengan penguin yang menggigit batangan emas. Orang-orang pun enggak jadi membunuh Maki dan memutuskan untuk mencari emas itu di sekitar sana. Namun harta karun itu tetap aja enggak ketemu. Malah kini kapal mereka diserang dengan meriam oleh kapal Hyeongsu. Di sisi lain, Muci yang ketahuan terpaksa melawan pasukan Hyeongsu. Hyeongsu yang telah menemukan peti besar yang sangat berat, malah isinya sebuah topeng dan batu-batu. Kena prank lagi lah mereka. Hyeongsu dan Muci pun berduel karena merebutkan topeng itu. Malah tanpa disengaja topeng itu jatuh dan tepat mengenai Muci yang ada di laut karena terseret penguinnya. Seolah-olah keberuntungan berada di tangan Muci, di mana ia tepat berada di mulut gua yang berbentuk persis seperti topeng itu. Dan benar aja, di sana ada kapal besar yang dipenuhi dengan emas. Setelah gelut dengan penguin-penguin, Maki tanpa sengaja membawa kapal itu ke arah Herang dan lainnya yang tengah melawan para anak buah Haesung di kapalnya. Sedangkan Muci akhirnya dapat mengalahkan Haesung hingga meninggoy. Mereka semua kini bergabung kembali di dalam kapal yang dipenuhi dengan emas. Herang pun kini menjadi kapten lagi dan mereka akan menggunakan sebagian emas-emas itu untuk membantu rakyat jelata. Muci dan Herang yang sekarang berpasangan sontak membuat semua orang terkejut dan patah hati. Film pun selesai. Asik, ini film bajak laut pencari harta karun dari Korea yang cukup seru ya, mantap sekali. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Buat kalian semua yang udah subscribe, terima kasih banyak yang udah like, yang udah share dan komen juga. Buat kalian yang mau request film, langsung aja drop di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.